Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Nuraini, NPM 2003021037. Saya dari S1 Perbankan Syariah kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Tugasnya yakni membuat video mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah. Yang pertama, perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari definisinya. Perbankan konvensional adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional serta melandaskan hukum formil negara. Sementara itu, perbankan syariah adalah aktivitas perbankan dengan berlandaskan pada hukum-hukum muamalah agama. Sumber hukum bank syariah mengacu pada dua pedoman besar umat muslim, yaitu Al-Quran dan hadis. Selain dari segi definisinya, apalagi perbedaan bank syariah konvensional di Indonesia, simak penjelasan dari OCBC NISP di bawah ini. 10 perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sekilas, bank syariah dan konvensional tampak sama. Bahkan sebagian besar bank saat ini memiliki cabang konvensional dan syariah sendiri. Meski demikian, keduanya tetaplah berbeda loh. Selengkapnya tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di antaranya, yang pertama ada tujuan pendirian. Latar belakang dari tujuan didirikan menjadi bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Perbedaan dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang kedua, prinsip pelaksanaan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yaitu penerapan prinsip masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan bank konvensional jelas berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Yang ketiga ada sistem operasional. Sistem operasional juga memiliki perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memperlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah, bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, di bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksi. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba. Yang keempat, ada hubungan antara nasabah dengan lembaga perbankan. Peran nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Perbedaan dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, meliputi penjual pembeli, kemitraan, sewa dan menyewa. Dalam akadnya menggunakan akad mudharabah, istisna salam, yang dimana pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Yang selanjutnya ada pengawasan kegiatan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari pengawas kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur pada Undang-Undang Nomor
10 tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisiri Bank. Yang ketujuh, ada pengelolaan dana. Bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana, sehingga perbedaan bank syariah dan konvensional yaitu proses pengelolaan dananya. Bank konvensional pengelolaan dananya dilakukan dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah naungan undang-undang, sementara uang nasabah dan bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Yang kedelapan, ada sistem bunga. Perbedaan bank syariah dan konvensional menuju yang paling menonjol yang terlihat dari yakni sistem penerapan bunganya. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang kesembilan, pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah. Yang ke-10, mengelola denda. Terakhir, perbandingan bank syariah dan bank konvensional adalah pengelolaan dana. Jika Anda terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang diberikan kepada nasabah. Bahkan besar bunga bisa semakin meningkat apabila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan. Sementara itu di bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank, melainkan dianggarkan sebagai dana nasional. Sekian, terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.